Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati dosen pengajar mata kuliah ilmu kepelatihan yaitu Pak Muhammad Reski dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai kecepatan dalam ilmu keolahragaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ali Faremka yang akan memandu berjalannya presentasi pada pertemuan hari ini. Adapun beberapa pemateri yang akan membawakan materi pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama ada Muhammad Enal, yang kedua ada Deswita Eka Maharani, dan yang ketiga ada Nur Hasfina Febneina. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan materi saya. Pendahuluan dan latar belakang. Kecepatan merupakan komponen utama kondisi fisik yang sangat berpengaruh terhadap prestasi atlet. Kecepatan tidak hanya berarti kemampuan bergerak dari satu titik ke titik lain dalam waktu singkat, tetapi juga mencakup kemampuan bereaksi, mengubah arah, dan melakukan gerakan berulang dengan cepat dan efisien. Hampir semua cabang olahraga, baik individu maupun beregu, menuntut penguasaan aspek kecepatan untuk mencapai performa optimal. Dalam olahraga atletik, kecepatan berlari menjadi faktor utama penentuan kemenangan. Sedangkan dalam olahraga permainan seperti sepak bola atau bulu tangkis, kecepatan reaksi dan perubahan arah dominan. Kecepatan juga dipengaruhi oleh aspek fisiologis seperti kekuatan otot, koordinasi neuromuskular, dan kemampuan mengirimkan impuls dengan cepat. Pengertian kecepatan dalam ilmu kepelatihan. Kecepatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menjawab perangsang dalam waktu secepat mungkin. Secara fisiologis, kecepatan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan dalam satuan waktu tertentu yang ditentukan oleh fleksibilitas tubuh, proses persarafan, dan kemampuan otot. Kecepatan reaksi, kemampuan menjawab suatu rangsangan dengan cepat berpengaruh terhadap prestasi lari. Kedua, kecepatan bergerak, kemampuan mengubah arah dalam gerak yang utuh dan terkoordinasi. Ketiga, kecepatan sprint, kemampuan organis untuk bergerak ke depan dengan cepat dan maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan atlet. Kecepatan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu tipe otot atau distribusi antara otot cepat dan otot lambat, koordinasi neuromuskular, biomekanika, dan kekuatan otot. Target fisik yang mempengaruhi kecepatan. Target keras memerlukan kontrol motorik untuk kekuatan maksimal, sedangkan tendangan ke udara menghasilkan kecepatan lebih besar. Pengalaman atlet terhadap tinggi dan jarak eksekusi sangat berpengaruh. Atlet pemula menggunakan reaksi time lebih lama saat perubahan jarak, sehingga tidak dapat menyesuaikan teknik dengan baik. Atlet ahli mampu bereaksi dengan ketinggian target yang sama, sedangkan atlet pemula memerlukan reaksi time lebih lama untuk tendangan ke kepala dibanding dada. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Metode latihan peningkatan kecepatan. Yang pertama itu ada demonstrasi dan praktek lapangan. Mengadakan sesi demonstrasi langsung di lapangan dan melibatkan pemain, pelatih, dan tenaga medis untuk menunjukkan teknik-teknik latihan kecepatan yang efektif. Kedua, ada pengukuran dan evaluasi. Melakukan pengukuran kecepatan menggunakan timing GATES atau sistem GPS untuk memperoleh data akurat mengenai kemajuan kecepatan pemain.
Ketiga, ada konsultasi individual. Ini menyediakan sesi konsultasi individual antara pelatih, pemain, dan tenaga medis untuk memberikan rekomendasi yang terpersonalisasi. Selanjutnya ada integrasi dalam latihan rutin. Ini memastikan latihan kecepatan terintegrasi dalam sesi latihan rutin tim. Ini juga mencakup kekuatan, ketahanan, dan koordinasi. Selanjutnya ada pemantauan dan umpan balik. Ini juga melakukan pemantauan langsung dan memberikan umpan balik untuk membantu pemain memperbaiki teknik dan kinerja mereka. Selanjutnya ada pentingnya kecepatan dalam prestasi olahraga. Pencapaian prestasi maksimal dalam olahraga memerlukan jangka waktu panjang dan biaya besar. Kecepatan memengaruhi efisiensi gerak dan kemampuan teknik atlet. Menjadi fondasi untuk mencapai performa maksimal dan kompetensi. Prestasi olahraga mencerminkan eksistensi suatu negara di dunia internasional. Untuk meningkatkan prestasi, takaran latihan harus dipenuhi dengan baik-baik, intensitas maupun frekuensinya. Banyak atlet yang berlatih dengan takaran kurang, terutama intensitas yang tidak mencapai training zone, sehingga prestasi sukar berkembang. Dengan memenuhi ketiga macam takaran latihan, atlet tidak membuang waktu dan biaya untuk latihan-latihan yang tidak efektif. Selanjutnya ada peran pelatih dalam pengembangan kecepatan. Pelatih juga memiliki peran krusial dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program latihan kecepatan agar perkembangan kemampuan atlet optimal. Kecepatan memegang peran sangat penting dalam meningkatkan keterampilan teknik pada atlet, tidak hanya berkontribusi terhadap akselerasi dan perubahan arah, tetapi juga membantu mempertahankan penguasaan bola saat menghadapi tekanan lawan. Latihan-latihan kecepatan seperti sprint, agility, dan reaksi motorik terbukti mampu meningkatkan kualitas teknik, baik dari aspek kontrol, kelincahan, maupun efektivitas pergerakan dalam permainan. Pelatih futsal dan cabang olahraga lainnya perlu memasukkan unsur latihan kecepatan secara terstruktur dalam program pembinaan atlet pemula guna mengoptimalkan perkembangan keterampilan dalam teknik dasar. Oke, baik. Mungkin saya pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk sesi diskusi, kami buka 3 penanya dalam satu sesi. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Kepada teman-teman, saya persilakan.
Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, adapun kesimpulan utama yaitu komponen utama, yang dimana kecepatan adalah komponen utama dalam pembinaan prestasi olahraga yang sangat berpengaruh pada performa atlet. Kemudian ada definisi luas. Kecepatan meliputi kemampuan bergerak cepat, kecepatan reaksi, perubahan arah, dan gerakan berulang yang efisien. Adapun faktor penentu yaitu tipe otot, koordinasi, biomekanik, dan kekuatan otot adalah faktor utama yang memengaruhi kecepatan. Metode efektif, pelatih dapat menggunakan pengukuran kecepatan, sesi praktik lapangan, konsultasi individual, dan pemantauan langsung. Adapun kesimpulan akhir dan rekomendasi yaitu kecepatan sangat penting dalam meningkatkan prestasi olahraga karena mengaruhi efisiensi gerak, kemampuan teknik atlet, dan menjadi fondasi untuk mencapai performa maksimal dalam kompetisi. Peran pelatih sangat krusial dalam merancang dan mengimplementasikan program latihan kecepatan yang efektif. Dengan pemahaman konsep kecepatan yang tepat dan pengelolaan latihan yang baik, atlet dapat meningkatkan kualitas teknik dan performa di berbagai cabang olahraga. Diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, pelatih, atlet, dan tenaga medis untuk mewujudkan prestasi olahraga Indonesia yang maksimal melalui pembinaan kecepatan yang terstruktur dan terukur. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelompok 4, saya persilakan memaparkan materinya. Terima kasih sebelumnya. Maghrib.
Tunggu nah Aduh, teman-teman. belum lupa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami warahmatullahi wabarakatuh. akan melakukan presentasi tentang fleksibilitas. Sebelum masuk di materi, adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Nurul Fahmia sebagai moderator, terus ada Kansa Dwi Cantika, Fitra Kusumawandi, dan Ahmad Furkon. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kemampuan sendi dan otot untuk melakukan gerakan dengan rentang gerak yang luas tanpa mengalami ketegangan atau cedera. Dalam konteks biomotor, fleksibilitas merupakan kemampuan otot dan jaringan di sekitar sendi untuk meregang dan kembali ke posisi semula dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis fleksibilitas. Yang pertama, fleksibilitas dinamis, yaitu kemampuan sendi untuk bergerak secara aktif dalam rentang gerak penuh, misalnya saat melakukan ayunan kaki atau lengan. Yang kedua, fleksibilitas statis, yaitu kemampuan mempertahankan posisi peregangan dalam waktu tertentu, seperti saat melakukan gerakan yoga atau split. Yang ketiga, fleksibilitas pasif, yaitu gerakan yang dibantu oleh faktor eksternal seperti pasangan latihan atau gravitasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas. Yang pertama, elastisitas otot dan jaringan. Semakin elastis jaringan otot, semakin luas rentang gerak yang dimiliki. Yang kedua, struktur sendi. Bentuk sendi menentukan sejauh mana gerakan dapat dilakukan. Yang ketiga, umur dan jenis kelamin. Fleksibilitas cenderung menurun seiring usia dan biasanya perempuan memiliki fleksibilitas lebih baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi fleksibilitas. Ada yang pertama itu suhu tubuh dan lingkungan otot yang hangat lebih mudah diregangkan dibanding otot dalam kondisi dingin. Yang kedua, frekuensi dan pola latihan peregangan yang dilakukan rutin akan meningkatkan fleksibilitas secara bertahap. Yang ketiga, kelelahan otot yang lelah akan menurunkan kemampuan peregangan. Selanjutnya ada bentuk latihan untuk meningkatkan fleksibilitas. Yang pertama, static stretching, yaitu melakukan peregangan dan menahannya selama 10-30 detik. Contoh, menyentuh ujung jari kaki sambil berdiri. Yang kedua ada dynamic stretching, yaitu gerakan peregangan aktif seperti ayunan lengan dan kaki sebelum berolahraga. Yang ketiga, PNF stretching, proprioceptive neuromuscular facilitation, yaitu kombinasi kontraksi dan relaksasi otot dengan bantuan pasangan latihan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri ketiga, saya persilahkan untuk memaparkan materinya.
Bentuk latihan untuk meningkatkan fleksibilitas. Yang pertama, yoga dan pilates. Latihan yang fokus pada kelenturan, keseimbangan, dan pernafasan. Latihan peregangan harian. Dilakukan setiap pagi atau sebelum tidur untuk menjaga kelenturan tubuh. Manfaat fleksibilitas dalam olahraga. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan keindahan gerak. Yang kedua, mengurangi resiko cedera otot dan sendi. Keempat, memperbaiki postur tubuh dan keseimbangan. Yang keempat, mempercepat pemulihan setelah latihan intens. Yang kelima, mendukung peningkatan performa atlet dalam berbagai cabang olahraga. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Untuk 3 orang. Baik, kepada saudari Andi Ogi. Baik, kepada saudara Andi Ogi saya persilahkan. Baik, jadi pertanyaan saya itu, apa yang terjadi jika manusia itu tidak fleksibel? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara Rifki Alifar, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman, kadang kita dalam usia yang tua, kadang orang tua itu tidak fleksibilitas mila, tidak fleks mila, atau tidak lentur nih. Apa maksudnya, apa hubungan antara usia dengan fleksibilitas, penurunan fleksibilitas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara Muhammad Reski untuk pertanyaannya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat fleksibilitas seseorang? Baik, bisa diulangi. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat fleksibilitas seseorang? Baik, terima kasih. Izinkan kami untuk mencari jawabannya.
Baik, saya persilahkan kepada Saudari Kansa untuk menjawab pertanyaan Saudara Reski. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky, faktor apa saja yang memengaruhi tingkat fleksibilitas seseorang. Tingkat fleksibilitas seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk usia, jenis kelamin, genetik, aktivitas fisik, kondisi tubuh, peregangan, dan keseimbangan cairan. Usia dapat mempengaruhi fleksibilitas karena semakin tua seseorang, semakin menurun fleksibilitasnya. Jenis kelamin juga berperan, dengan wanita umumnya lebih fleksibel daripada pria. Faktor genetik juga dapat mempengaruhi struktur tubuh dan tingkat fleksibilitas. Aktivitas fisik yang teratur dan peregangan dapat meningkatkan fleksibilitas. Sementara kondisi tubuh seperti berat badan dan kekuatan otot juga dapat mempengaruhi. Selain itu, keseimbangan cairan yang baik juga penting untuk menjaga fleksibilitas. Baik, bagaimana Saudara Reski? Baik, jawaban saya terima. Baik, terima kasih. Baik, saya persilahkan Saudara Fitra untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Rifki. Oke, baik. Pertanyaan dari Saudara Rifki yaitu apa hubungan usia dengan penurunan fleksibilitas tubuh? Jawaban saya seiring bertambahnya usia, fleksibilitas tubuh cenderung menurun karena elastisitas jaringan ikat pada otot berkurang. Penurunan ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kekakuan otot, penurunan rentan gerak, dan peningkatan risiko cedera. Faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas seiring bertambahnya usia yaitu yang pertama, elastisitas jaringan ikat berkurang. Yang kedua, perubahan komposisi otot. Yang ketiga, berkurangnya cairan sendi. Yang ketiga, gaya hidup kurang aktif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana Saudara Rifki? Apakah jawab? Baik, mungkin terima kasih atas jawabannya dan sedikit menambahkan, adapun beberapa tetapi ada juga gaya hidup dan kebiasaan aktivitas fisik seseorang atau usia renggang, yaitu itu juga dapat mempengaruhi fleksibilitas tubuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Saya persilahkan kepada Saudara Furkon untuk menjawab Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Oge. Kalau manusia tidak fleksibel, baik secara fisik ataupun mental, ada banyak dampak negatif yang bisa terjadi. Berikut penjelasan dari dua sisi. Yang pertama, secara mental, sulit beradaptasi, mudah stres,
sering konflik, dan susah berkembang. Yang kedua, secara fisik, tubuh kaku, mudah cedera, postur buruk, dan gerak terbatas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana Saudara Andi Ogi? Terima kasih atas jawabannya. Saya bisa terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, adapun kesimpulan dalam materi fleksibilitas yaitu fleksibilitas merupakan kemampuan biomotor yang sangat penting dalam menunjang aktivitas fisik dan olahraga. Dengan fleksibilitas yang baik, tubuh mampu melakukan gerakan yang luas, efisien, dan bebas cedera. Faktor seperti elastisitas yaitu otot, struktur sendi, serta latihan rutin berperan besar dalam menentukan tingkat fleksibilitas seseorang. Baik, itulah hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adapun pengertian koordinasi. Dalam ilmu kepelatihan, koordinasi adalah kemampuan seseorang, terutama atlet, untuk mengatur dan mengintegrasikan gerakan tubuh secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan tertentu. Sistem saraf pusat adalah mengatur dan mengkoordinasikan sinyal motorik ke seluruh tubuh. Sistem muskuloskeletal adalah mengeksekusi perintah saraf melalui kontraksi otot terkoordinasi. Integrasi harmonis adalah menghasilkan gerakan presisi, efisien, dan sesuai tujuan. Baik, kemudian jenis-jenis koordinasi. Jenis-jenis koordinasi ada 4, yaitu umum, mata tangan, khusus, dan mata kaki. Umum yaitu mengontrol gerakan tubuh secara menyeluruh. Kemudian khusus, gerakan sesuai tuntutan cabang olahraga tertentu. Kemudian mata tangan, presisi dan timing dalam penglihatan dan gerakan. Kemudian mata kaki, keselarasan antara pandangan dan kontrol kaki. Kemudian yaitu faktor yang mempengaruhi koordinasi. Faktor ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor biologis dan eksternal. Faktor biologis yang pertama yaitu fungsi sistem saraf pusat, kemudian reseptor sensorik, penglihatan, keseimbangan, proseptor, kemudian kekuatan dan kelenturan otot. Kemudian faktor eksternalnya itu yang pertama, pengalaman gerak dan pembelajaran motorik, kemudian yang kedua, fokus, konsentrasi, kondisi psikis, kemudian yang terakhir, lingkungan latihan dan instruksi pelatih. Kemudian adapun pentingnya koordinasi dalam olahraga. Yang pertama, efisiensi gerak, yaitu mengurangi energi yang terbuang. Yang kedua, ketepatan dari ritme, yaitu timing sempurna dalam gerakan. Yang ketiga, penguasaan teknik, yaitu presisi dalam eksekusi gerakan. Yang keempat, pencegahan cedera, yaitu kontrol dan stabilitas tubuh. Yang kelima, kecepatan reaksi, yaitu respon cepat terhadap stimulus. Adapun latihan mengembangkan koordinasi.
Yang pertama, keseimbangan dan stabilitas, yaitu melatih propriosepsi dan core stability untuk kontrol tubuh. Yang kedua, peralatan spesifik, yaitu menggunakan bola, kon, agility leader untuk melatih koordinasi dinamis. Yang ketiga, reaksi stimulus, yaitu meresponsi syarat visual dan atau audio dengan gerakan presisi. Yang keempat, ritme dan pola gerakan, yaitu kombinasi langkah, jangli, dribbling dengan timing konsisten. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara koordinasi mata tangan dan koordinasi mata kaki dalam olahraga? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya di sini yaitu mengapa koordinasi penting dalam berbagai aktivitas fisik dan olahraga? Terima kasih. Pertanyaannya yaitu mengapa koordinasi penting dalam berbagai aktivitas fisik dan olahraga? Terima kasih. Baik, pertanyaan saya, apa saja jenis-jenis koordinasi utama dalam tubuh manusia? Apa saja jenis-jenis koordinasi utama dalam tubuh manusia?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Fahmia, yaitu apa perbedaan antara koordinasi mata tangan dan koordinasi mata kaki dalam olahraga. Koordinasi mata tangan adalah kemampuan menghubungkan penglihatan dengan gerakan tangan, misalnya saat memukul atau melempar bola. Sedangkan koordinasi mata kaki adalah kemampuan menghubungkan penglihatan dengan gerakan kaki, seperti saat menendang atau menggiring bola dalam sepak bola. Bagaimana Nurul Fahmia? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara awal. Koordinasi sangat penting dalam berbagai aktivitas fisik dan olahraga karena merupakan kemampuan untuk menggabungkan dan menyelaraskan berbagai gerakan tubuh secara efisien, akurat, dan tanpa mengeluarkan energi berlebihan ataupun mulur. Koordinasi yang baik memastikan kerjasama yang harmonis antar sistem saraf pusat dan otot yang menghasilkan gerakan yang mulus, terkontrol, dan terarah sesuai tujuan. Bagaimana saudara awal? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya terima. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fajri Fauzia, yaitu pertanyaannya, apa saja jenis-jenis koordinasi utama dalam tubuh manusia? Adapun jenis-jenis koordinasi utama dalam tubuh manusia, yang pertama koordinasi mata tangan, yaitu menghubungkan penglihatan dengan gerakan tangan, misalnya memukul bola. Yang kedua, koordinasi mata kaki, yaitu menghubungkan penglihatan dengan gerakan kaki, misalnya menendang bola. Yang ketiga, koordinasi antar anggota tubuh atau koordinasi umum. Keempat, koordinasi keseimbangan, yaitu kemampuan menjaga posisi tubuh agar tetap stabil saat bergerak atau diam, misalnya berdiri satu kaki atau mendarat setelah melompat. Yang kelima, koordinasi ritme, yaitu kemampuan menyesuaikan gerakan dengan irama atau tempo tertentu. Bagaimana Saudari Fajri Fauzia? Apa jawabannya diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban saya terima. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin itu saja perkuliahan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.